Oke, nggak terasa kali ini kita balik lagi ke video rekomendasi aplikasi buat iPhone edisi 2026. Aplikasi di App Store itu ada banyak banget ya, dan kadang bisa bikin bingung juga aplikasi mana nih yang bagus, yang bisa membantu produktivitas sehari-hari, atau sesimpel bikin experience pakai iPhone jadi lebih nyaman. Nah, makanya di video kali ini gue udah siapin 10 rekomendasi aplikasi buat iPhone yang bagus-bagus. Termasuk salah satunya bisa bikin iPhone kalian punya fitur split screen kayak gini. Beberapa aplikasi ini ada yang gratis dan juga ada yang berbayar, tapi tenang aja, walaupun berbayar juga gue udah cariin aplikasi yang harganya itu worth it. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama, aplikasi yang keren banget terutama buat kalian para content creator, yaitu Two Stories. Nah, kenapa gue bilang terutama buat para content creator? Karena aplikasi Two Stories ini bisa ubah cara kalian upload Instagram Story dari yang standar dari aplikasi Instagram kayak gini, jadi seperti ini. Pilihan stylenya ada banyak. Tapi yang menurut gue bikin aplikasi ini bagus adalah tergantung kalian upload dari aplikasi apa. Setiap aplikasi punya tampilannya sendiri. Dan tampilannya ini kelihatan profesional banget loh. Misalnya gue mau upload link video dari YouTube ke Instagram Story, gue nggak perlu repot-repot cari foto thumbnailnya dulu dari galeri, tapi bisa langsung dibuat jadi gini atau begini. Kelihatan profesional banget kan? Teman-teman bisa lihat tampilannya pas diupload ke Instagram Story bakal kayak gimana dari aplikasi Two Stories ini. Kalau upload dari Safari bakal kayak gimana aja templatenya. Terus dari galeri, podcast, Apple Notes, Twitter atau X. Termasuk kalau buat file video juga bisa loh. Kalian bahkan bisa trim videonya langsung dari aplikasi Two Stories. Jadi pas di aplikasi Instagramnya tinggal di-upload aja. Cuma kalau buat video maksimal hanya bisa 15 detik ya. Fungsi utama dari aplikasi Two Stories ini ya buat upgrade tampilan Instagram Story kalian sih supaya kelihatan lebih profesional. Nah, aplikasi Two Stories ini adalah aplikasi berbayar, perlu berlangganan, tapi harganya masih oke banget. Cukup Rp19.000 per bulan atau ada opsi yang lebih hemat yaitu Rp169.000 per tahun. Kalau teman-teman sering aktif di Instagram, menurut gue aplikasi ini sih cukup worth it. Nah, ini juga ada aplikasi bagus buat teman-teman yang sering berpergian ke luar negeri atau sering naik pesawat. Nama aplikasinya adalah Flighty. Aplikasi Flighty ini adalah aplikasi yang gue sendiri juga pakai sih kalau misalnya lagi ada trip naik pesawat karena menurut gue membantu banget. Di aplikasi Flighty, teman-teman bisa catat nomor penerbangan kalian dengan detailsnya, terus bisa sync ke aplikasi kalender, ramalan cuaca di tempat tujuan, terus kalau ada delay juga bisa dikasih tahu. Bahkan kalian juga bisa cek informasi pesawat yang akan kalian pakai. Jadi informasinya detail banget. Terus nggak cuma itu aja, pas di hari penerbangannya juga bisa ada informasi di Dynamic Island iPhone kalian, ada live activities-nya juga. Dan kalian juga bisa tambah informasi penerbangan teman kalian di aplikasi Flighty ini. Untuk urusan penerbangan, menurut gua aplikasi Flighty ini udah lengkap banget sih fiturnya. Nah, aplikasi Flighty ini sebenarnya bisa kalian gunakan secara gratis, jadi bisa input nomor penerbangan, bisa pakai widget juga yang nunjukin berapa hari lagi flightnya. Tapi kalau mau mengakses semua fiturnya kayak Dynamic Island, sync sama kalender, dan sebagainya, itu perlu berlangganan. Ada beberapa opsi yang bisa kalian pilih. Ada yang langganannya per tahun, ada yang per minggu. Ini yang biasanya gue pilih, jadi cuma berlangganan pas lagi ada flightnya aja. Dan kalau kalian mau beli aplikasinya, ini juga bisa. Harganya 5 juta, tapi sekali bayar aja. Next, ini ada aplikasi cuaca yang sampai sekarang masih jadi aplikasi cuaca favorit gua, yaitu Not Boring Weather. Coba lihat aja dari tampilannya. Aplikasi Not Boring Weather ini memang sesuai namanya bikin lihat informasi cuaca jadi seru dan nggak ngebosenin. Angkanya ini bisa kalian puter-puter loh. Terus awannya bisa dimainin juga. Hampir semua elemen UI yang ada di aplikasi Not Boring Weather ini bisa kalian klik dan ada animasinya. Tapi jangan salah sangka juga, aplikasi ini bukan cuma menang dari tampilannya aja, tapi secara informasi juga lengkap loh. Teman-teman bisa cek ramalan cuaca dalam 1 minggu ke depan, terus dalam beberapa jam ke depan juga bisa. Tinggal geser aja slidernya ini, dan kalau kalian klik angka suhunya, kalian bisa cek informasi lebih detail lagi, seperti arah angin, UV index, curah hujan, dan sebagainya. Bahkan pilihan tema tampilannya ini juga ada banyak dan jujur aja keren-keren semua sih. Makanya aplikasi Not Boring Weather ini dapat banyak penghargaan. Oh ya, aplikasi ini juga ada widgetnya ya yang bisa kalian taruh di home screen iPhone kalian. Dan ini juga lagi-lagi pilihan tampilan widgetnya itu bagus banget. Aplikasi ini beneran bikin lihat informasi cuaca jadi lebih seru sih. Aplikasi ini bisa tonton pakai secara gratis dengan fitur-fitur yang terbatas. Buat lihat cuaca udah bisa kok. Semua animasinya juga bisa kalian pakai. Tapi kalau teman-teman mau mengakses semua fitur dari aplikasi ini, kalian bisa berlangganan yang plus seharga Rp249.000 per tahun atau 20 ribuan per bulan. Terus ada opsi yang super seharga Rp799.000 per tahun, udah include 6 aplikasi dari developer Not Boring. Atau ada yang bulanan juga harganya Rp129.000 per bulan untuk yang super. Memang di iPhone kalian juga udah ada aplikasi cuaca yang gratis, tapi kalau kalian mau cobain aplikasi cuaca yang nggak biasa kayak gini, menurut gua kalian wajib banget cobain aplikasi Not Boring Weather ini. Dan kalau kalian mau pakai yang versi gratis aja juga bisa kok. Kalau yang versi berbayar, kelebihannya bisa pakai widgets, unlock semua tema, datanya lebih real time. Tapi kalau buat sekedar lihat informasi cuaca aja yang gratis juga udah bagus kok. Next kita lanjut lagi, ada aplikasi yang namanya Wiji.
Buat teman-teman yang mungkin bosan sama tampilan widget home screen bawaan iPhone, nah dengan aplikasi Wiji kalian bisa unlock banyak banget widget baru yang bisa kalian customize juga sesuai dengan keinginan kalian. Teman-teman bisa lihat di aplikasi Wiji pilihan tampilan widgetnya ada banyak banget dan banyak yang bagus-bagus juga. Kalian bisa pakai aplikasi Wiji ini buat widget di home screen, lock screen, live activities, Apple Watch, dan control center. Gak cuma itu aja, setiap widget ini juga bisa kalian custom lagi sesuai dengan keinginan kalian. Mau ubah ukurannya bisa, ganti warna, kasih fitur pas diklik. Banyak yang bisa kalian customize lagi. Buat teman-teman yang baru pertama kali buat widget di aplikasi Wiji, mungkin kalian bisa agak bingung caranya gimana dan kelihatan ribet. Tapi tenang aja, kalau udah bisa sekali, 2 kali, itu seterusnya pasti bakal lebih gampang. Untuk di video kali ini gue nggak akan jelasin tutorial cara buat widgetnya dari nol ya, karena video ini fokusnya buat rekomendasi aplikasi aja. Tapi buat teman-teman yang mau belajar cara pakai aplikasi Wiji, gue udah buat video ini juga di akhir tahun lalu untuk widget yang ada tulisan hello-nya kayak gini. Dan teman-teman tinggal ikutin aja step by step-nya. Aplikasi Wiji ini bisa kalian gunakan secara gratis, tapi kalau yang versi gratis itu cuma bisa untuk 1 slot widget aja. Kalau mau unlock banyak slot widget buat yang home screen dengan berbagai ukuran widgets, dulu gue beli aplikasinya seharga Rp79.000 untuk sekali bayar aja. Terus ada opsi lain juga kalau teman-teman mau pakai widget Wiji di lock screen, live activities. Itu perlu di-unlock lagi seharga Rp129.000 untuk sekali bayar. Tapi kalau cuma mau buat 1 widget aja itu tetap gratis kok. Next kita lanjut lagi, ada aplikasi Clipboard. Jadi aplikasi Clipboard ini adalah aplikasi yang bisa simpan riwayat clipboard atau copy paste kalian di iPhone. Aplikasi ini membantu banget sih. Jadi kalian bisa hemat waktu dan tenaga, nggak perlu setiap kali mau copy paste harus manual. Tapi bisa dari riwayat copy paste kalian aja, jadi tinggal diklik. Terus yang bagusnya dari aplikasi Clipboard ini adalah nggak cuma buat copy paste teks aja, tapi buat files, foto. Itu pun juga bisa disimpan riwayat copy paste-nya dari aplikasi ini. Dan teman-teman juga bisa bikin list, misalnya ada alamat, email, nomor HP. Supaya kalau misalnya kalian mau isi data kalian, teman-teman nggak harus ketik secara manual, tapi udah ada template-nya kayak gini, yang tinggal diklik aja. Aplikasi ini simple tapi berguna banget. Yang penting teman-teman jangan lupa aktifin keyboardnya setelah diinstal. Nanti riwayat copy paste kalian bisa muncul di sini. Dan untuk list atau template yang udah kalian buat juga bisa kelihatan. Terus yang gue juga suka dari aplikasi ini adalah aplikasi Clipboard ini nggak hanya buat iPhone aja, tapi juga ada yang versi buat iPad dan macOS. Jadi riwayat clipboard kalian itu bisa nyambung di device yang berbeda. Bisa kelihatan dari iPad atau MacBook kalian yang menurut gue ini juga bagus banget. Aplikasi Clipboard ini butuh berlangganan ya, tapi menurut gue harganya sih masih worth it banget. Karena cuma Rp89.000 per tahun, atau kalau dihitung-hitung per bulannya cuma sekitar 7 ribuan lah. Memang kalau di iOS nggak ada fitur buat simpan riwayat clipboard ya, tapi kalian bisa akalin dengan aplikasi third party seperti Clipboard ini. Next kita lanjut, ada aplikasi Split Screen. Buat teman-teman yang belum tahu, kalian bisa pakai fitur split screen kayak gini di iPhone kalian. Mungkin buat kalian yang backgroundnya user Android, fitur split screen ini tentu bukan fitur baru ya, udah familiar lah. Tapi kalau buat kalian yang backgroundnya user iPhone, ya selama ini kan di iPhone nggak bisa karena nggak dikasih fitur ini. Makanya lewat aplikasi ini kan bisa pakai split screen. Tapi ini tetap beda sih sama split screennya versi Android. Karena yang bisa di split screen dari aplikasi ini adalah web page. Jadi ini sebenarnya kayak browser yang di split screen, bukan 2 aplikasi yang berbeda yang di split screen kayak di Android. Jadi lewat aplikasi ini kalian bisa browsing dengan split screen. Misalnya satu buat nonton atau dengerin lagu dari YouTube. Dan satu lagi buat baca artikel. Nah itu bisa dari aplikasi split screen ini. Teman-teman juga bisa adjust ya tampilan split screen-nya ini mau seberapa besar atau kecil. Dan kalau di mode landscape pun tetap bisa split screen. Sebenarnya kalau dibandingin sama kayak misalnya Safari yang nggak bisa split screen, ini sih menurut gue lebih bagus ya. Jadi kalau lagi cari informasi apa gitu kan bisa lihat 2 webpage sekaligus kayak gini. Teman-teman bisa pakai aplikasi split screen ini secara gratis, tapi kalau yang versi gratis itu ada iklannya. Dan kalau teman-teman mau nggak ada iklan, kalian bisa beli aplikasinya seharga Rp49.000 aja untuk sekali bayar. Tetap nggak sebagus split screen-nya di Android sih, tapi kalau kalian mau split screen pas lagi browsing, menurut gua aplikasi split screen ini bisa jadi opsi yang bagus dan harganya juga masih worth it. Next ini ada aplikasi buat membantu produktivitas yang fiturnya lengkap banget yaitu Timo. Jadi aplikasi Timo ini adalah aplikasi AI Planner, terus kalian juga bisa catat to-do list, dan ada focus timer. Tampilan UI-nya simple banget kok. Dan cara pakai aplikasinya termasuk gampang. Teman-teman bisa bikin to-do list berdasarkan tingkat urgensinya. Kalau to-do list yang penting bisa kalian taruh di kategori high, sampai yang nggak terlalu urgent bisa kalian taruh di kategori low. Terus bisa catat juga to-do listnya butuh berapa lama buat dikerjain. Terus kalian juga bisa catat to-do list sehari-hari seperti ini. Tinggal disesuaikan aja sama tanggalnya. Lalu kalian juga bisa buat to-do list yang rutin atau yang berulang, ada banyak kategorinya udah tersedia, tinggal dipilih aja. Dan bisa kalian catat juga detailnya mau setiap hari apa atau setiap jam berapa. Terus di aplikasi Timo ini juga ada focus timer. Jadi kalian bisa kasih timer pas lagi fokus ngerjain sesuatu, terus bisa lihat weekly insights,
Dan ada AI assistant yang bisa membantu untuk hal yang berhubungan sama to-do list atau planning kalian. Jadi daripada ribet harus banyak klik buat bikin misalnya rutinitas, kalian tinggal chat aja ke AI assistant dan nanti dia yang akan bantu buatin. Menurut gua aplikasi Timo ini udah lengkap banget sih buat jadi planner aktivitas sehari-hari. Oh ya, aplikasi ini juga ada widgetnya ya, yang bisa kalian taruh di home screen, ada yang buat mulai fokus timer, tambahin to-do list, dan sebagainya. Aplikasi Timo ini bisa kalian gunakan secara gratis, tapi kalau yang versi gratis sama seperti di banyak aplikasi App Store lainnya, fiturnya terbatas. Kayak misalnya nggak bisa pakai widget di home screen, fitur plannernya yang basic aja. Tapi kalau teman-teman mau mengakses semua fitur-fiturnya, kalian bisa upgrade ke versi Pro dengan berlangganan seharga Rp25.000 per bulan, atau Rp120.000 per tahun yang menurut gue ini cukup oke harganya. Karena cuma Rp10.000 per bulan dengan fitur sebanyak ini. Next ada aplikasi Farlens. Aplikasi Farlens ini adalah aplikasi yang bisa bikin kamera iPhone kalian punya fitur-fitur seperti di kamera profesional. Ini berlaku buat foto dan video karena dengan aplikasi Farlens, kalian bisa pakai kamera iPhone kalian dengan manual, jadi bisa atur ISO, shutter speed, white balance, dan sebagainya. Termasuk kalau di video, teman-teman juga bisa rekam video dalam Apple ProRes, Apple Log. Jadi lengkap banget fiturnya. Terus yang ngebedain aplikasi ini sama aplikasi kamera iPhone lain adalah pilihan filternya ada banyak banget. Dan gak cuma banyak, tapi bagus. Gue udah cobain banyak aplikasi kamera di iPhone dan biasanya tuh gue gak gitu suka filter-filter yang ada di aplikasinya. Tapi kalau di Farlens pilihannya bagus-bagus. Gue pribadi lumayan suka yang ET100 sama Nostalgic Negative karena hasil fotonya tuh menurut gue langsung cakep gitu. Dan filternya ini juga bisa teman-teman adjust lagi mau seberapa efeknya dan bisa kalian gunakan juga di video. Jadi warna videonya bakal langsung cakep kayak gini. Terus gak cuma itu aja, gue juga suka banget aplikasi Farlens ini bisa kasih frame Apple kayak gini di hasil foto kalian. Jadi akan kelihatan di foto dari kamera iPhone apa dan dari lensa yang mana. Jadi hasil fotonya kelihatan profesional banget. Bahkan di aplikasi ini, teman-teman juga bisa edit foto kalian loh. Jadi aplikasi Farlens ini bisa dibilang aplikasi kamera iya, aplikasi editing juga iya. Karena kalian bisa langsung edit dari aplikasi ini. Aplikasi Farlens ini adalah aplikasi berbayar, perlu berlangganan. Harganya mulai dari Rp29.000 per bulan. Terus ada juga yang Rp299.000 per tahun. Atau mau beli aplikasinya sekali bayar aja juga bisa, harganya Rp1.299.000. Aplikasi Farlens ini fiturnya ada banyak banget, kalian bisa explore lebih lanjut. Next, buat kalian yang sering pakai kamera iPhone buat video, Final Cut Camera ini menurut gue aplikasi yang bagus. Karena kalian bisa maksimalin kualitas kamera iPhone kalian buat video di aplikasi ini. Teman-teman bisa rekam video dalam format Apple ProRes RAW HQ, OpenGate, terus ada Genlock, Live Multicam. Jadi teman-teman bisa buat video dari beberapa kamera device Apple dan nanti semuanya akan saling sync. Fiturnya menurut gue udah cukup lengkap sih kalau mau level up kualitas video dari kamera iPhone kalian. Sebenarnya ada opsi aplikasi Blackmagic Camera juga di iPhone yang menurut gue fiturnya lebih lengkap dibandingkan Final Cut Camera. Tapi kalau disuruh rekomendasiin sih gue lebih pilih Final Cut Camera. Karena tampilan UI-nya lebih simple. Kalau Blackmagic itu kelihatan profesional banget gitu. Dan mungkin buat orang-orang yang baru belajar itu bisa agak bingung pakai aplikasi Blackmagic Camera. Makanya gue lebih rekomendasiin pakai Final Cut Camera aja. Yang secara fitur juga menurut gue udah cukup bagus. Terus yang gue juga suka dari aplikasi Final Cut Camera ini adalah gratis. Jadi teman-teman bisa langsung download aja dari App Store. Next ada aplikasi Darkroom, yang adalah aplikasi foto dan video editor. Belakangan ini gue lagi cobain pakai Darkroom buat edit foto dan ternyata experience-nya nyaman juga loh. Aplikasi Darkroom ini bisa handle file ProRAW dengan lancar. Terus gue juga suka tampilannya yang simple dan gampang cara pakainya. Kayak misalnya mau masking foreground background itu udah ada fiturnya tersendiri. Dan langsung udah ditandain juga bagian mana yang foreground dan mana yang background. Tanpa harus di brush secara manual sendiri. Terus fitur edit warna HSL juga ada. Pilihan presetnya juga banyak. Bahkan mau buat preset sendiri pun juga bisa. Menurut gue aplikasi Darkroom ini buat edit foto tuh udah oke banget. Mau itu buat pemula ataupun profesional itu udah oke banget buat pakai aplikasi ini untuk edit. Kalau di bagian video tentu fitur-fiturnya ini lebih ke buat atur warna, kecerahan, lebih ke color grading sih. Gue pribadi biasanya pakai aplikasi ini buat edit foto karena toolsnya lengkap banget. Ini mirip kayak Adobe Lightroom sih, jadi aplikasinya itu lebih ke buat atur warna, bukan buat seperti hapus objek atau tambahin objek. Aplikasi Darkroom ini bisa kalian pakai secara gratis juga, cuma menurut gue yang gratis terbatas banget. Dan kalau mau berlangganan, harganya mulai dari Rp99.000 per bulan atau bisa juga Rp199.000 per tahun. Dan kalau mau beli aplikasinya juga bisa di harga Rp1.699.000 untuk sekali bayar aja. Menurut gua kalau teman-teman sering edit foto itu opsi yang Rp199.000 per tahun itu opsi yang worth it sih. So itu dia 10 rekomendasi aplikasi bagus buat iPhone yang bisa kalian download dan cobain di tahun 2026. Boleh banget buat share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Aplikasi mana yang jadi favorit kalian di video kali ini? Atau kalau misalnya ada rekomendasi aplikasi lain yang juga bagus, boleh banget buat tambahin lagi di kolom komentar ya.
Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!